kepada Saudara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pelantikan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kabinet Indonesia Maju, sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Menarik lagi dari pelantikan AHY kemarin adalah ternyata AHY mengakui bahwa dirinya itu belum memiliki keahlian di bidang agraria dan pertanahan. Loh. Lah ini gimana coba? Gak bahaya tak? Masa ya orang gak punya keahlian di bidang agraria dan pertanahan tapi mau jadi Menteri ATR? Lah ini kan aneh sekali kalau menurut saya. Lah ini sudah menjadi Menteri ATR tapi tidak menguasai bidangnya. Terus gimana coba? Yang benar saja lah, rugi dong. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat buat AHY yang kemarin baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Menteri ATR. Ternyata penantian yang begitu panjang telah membuahkan hasil. Jadi sekali lagi selamat buat Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Ya, kita semua tahu bahwasannya kesempatan untuk menjadi menteri ini memang sangat langka. Tidak semua orang bisa sampai pada posisi ini. Bahkan banyak yang rela antri agar bisa menjabat sebagai menteri. Jadi ya, bukan hanya beli beras yang sekarang ini harus antri, tapi mau menjadi menteri pun harus siap antri. Ya, sekarang coba saja perhatikan ya, banyak sekali masyarakat di berbagai daerah yang rela antri hanya untuk membeli beras 5 kg. Hal ini dikarenakan apa? Hal ini dikarenakan langkanya stok beras yang ada di pasaran. Makanya masyarakat ini pada berebut membeli beras dengan harga yang murah. Bahkan antriannya itu bisa berjam-jam dan sampai ada yang pingsan coba. Coba bayangkan saja, lah ini kan parah sekali. Padahal katanya kita ini adalah negara yang merdeka, tapi kok seperti sedang dijajah ya. Mau beli beras saja harus antri sampai ratusan meter. Lah ini apa-apaan coba? Masa kita ini mau balik lagi seperti tahun 1965? Mau dapat beras saja harus antri. Lah ini kan memalukan sekali kalau menurut saya, benar gak? Jadi ya sebenarnya kita ini mau jadi negara maju atau justru malah balik mundur seperti zaman jahiliyah? Kan itu pertanyaannya. Ya sekarang coba bayangkan saja. Jadi ya di waktu yang kemarin itu hampir bersamaan, ketika kemarin rakyat itu sedang sibuk antri membeli beras dan ketika rakyat masih banyak yang kelaparan, di kalangan elit politik ternyata apa? Ternyata mereka ini malah sedang sibuk bagi-bagi jabatan. Coba bayangkan saja, apa gak miris melihat kejadian yang seperti itu? Ya, itulah fakta yang terjadi saat ini. Tapi yang menarik lagi dari pelantikan AHY kemarin adalah ternyata AHY mengakui bahwa dirinya itu belum memiliki keahlian di bidang agraria dan pertanahan. Loh. Lah ini gimana coba? Gak bahaya tak? Masa ya orang gak punya keahlian di bidang agraria dan pertanahan tapi mau jadi Menteri ATR? Lah ini kan aneh sekali kalau menurut saya. Ya sekarang coba bandingkan, seseorang ketika mau melamar pekerjaan saja, maka dia itu tentu harus paham dengan apa yang mau dikerjakan. Lah ini sudah menjadi Menteri ATR, tapi tidak menguasai bidangnya. Terus gimana coba? Yang benar saja lah, rugi dong. Ya tapi inilah yang namanya politik. Kadang ya setiap keputusan itu bukan didasarkan atas pertimbangan soal kapabilitas atau kemampuan, melainkan berdasarkan atas kepentingan. Kita juga tahu bahwa saat ini Partai Demokrat adalah bagian dari koalisi Prabowo Subianto. Makanya wajar jika kemudian Demokrat itu mendapatkan jatah menteri, meskipun ya waktunya itu cuma tinggal beberapa bulan lagi.
Ya setidaknya lumayanlah daripada nggak dapat apa-apa sama sekali, bener gak? Padahal ya, kalau kita melihat beberapa bulan sebelum Demokrat ini mendapatkan jatah menteri, mulai dari ketumnya AHY, SB, dan bahkan kader-kadernya itu pada sibuk mengkritik Presiden Jokowi. Misalnya mengenai gagalnya food estate. Nah, biar lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan video AHY berikut ini. Saudara-saudara sekalian, kita mencermati tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan gerusa-gerusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan. Betul? Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas. Apa kabar program food estate? Nah, gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Itulah cuplikan video kritikan AHY kepada pihak pemerintahan Jokowi. Dan sekarang semuanya pun mendadak bungkam. Apalagi setelah Demokrat itu mendapatkan jatah menteri, semua kritikan itu semakin tidak terdengar lagi dari pihak oposisi. Ya, pada intinya negara demokrasi itu pasti membutuhkan yang namanya oposisi. Karena apa? Karena pihak oposisi itulah yang akan menjadi penyeimbang bagi pihak pemerintah. Jadi ketika pihak pemerintah melakukan sebuah kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, maka pihak oposisi itu bisa mengkritisi kebijakan tersebut. Nah, tapi yang terjadi sekarang apa coba? Justru hampir semua oposisi itu tergiur dengan iming-iming kue manis. Dan ini jelas sangat-sangat berbahaya kalau menurut saya. Bayangkan saja apa jadinya ya kalau tidak ada lagi yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Apa agak bahaya? Bahkan ketika sekarang harga-harga kebutuhan bahan pokok sedang melambung tinggi ya, hampir tidak ada satupun elit politik yang mengkritisi kecuali PDI Perjuangan. Itulah mengapa Demokrat baru-baru ini menyindir, katanya ada yang menjadi koalisi pemerintah tapi rasa oposisi. Ya, sekarang kalau tidak ada yang mengkritisi, terus siapa yang akan membela kepentingan rakyat coba? Siapa? Masa saya terus yang harus keluar-keluar di media sosial ataupun YouTube? Nanti dikiranya saya ini cuma nyinyir. Padahal ya, saya ini kan cuma membicarakan semua fakta yang sedang terjadi di lapangan. Bahwa harga-harga kebutuhan pokok terutama beras memang sedang melambung tinggi. Bayangkan saja, beras yang semula itu harga di bawah 10.000 per kilo, sekarang ini menjadi berapa? 17.000 hingga 19.000 per kilo. Coba bayangkan saja. Dan perlu dicatat loh ya, bahwa kondisi seperti ini telah terjadi di banyak daerah. Misalnya di DKI Jakarta, Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, dan masih banyak lagi daerah lainnya. Jadi hampir seluruh daerah sama permasalahannya, yaitu terkait dengan langkanya beras dan melambungnya harga beras di pasaran. Nah, melihat harga beras yang terus melejit, maka tak heran ketika banyak pedagang warteg yang ikut menjerit. Dan tahu tidak, semua ini karena apa? Ya, semua ini akibat adanya pembagian bansos yang dilakukan secara besar-besaran sebelum pemilu. Akhirnya apa? Akhirnya ketersediaan beras di lapangan itu menjadi berkurang dan harganya pun melambung sangat-sangat tinggi. Ya, sekarang coba bandingkan dengan musim pemilu sebelum-sebelumnya. Ada nggak pembagian bansos secara gila-gilaan seperti tahun sekarang ini? Tidak ada kan? Itulah mengapa dampaknya harga beras itu sekarang ini menjadi semakin mahal. Bahkan lonjakan harga beras tahun ini adalah yang paling tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Coba bayangkan saja. Nah, lantas apa solusi untuk mengatasi semua permasalahan ini? Ya, apalagi coba kalau bukan impor. Berkurangnya stok beras saat ini membuat masyarakat berbondong-bondong rela antri beras sampai pingsan, sedangkan para elit hanya menunggu jabatan. Apa ini yang dinamakan demokrasi? Ya, sekarang apa coba kalau bukan impor? Kan itu ya solusi yang sering kali dilakukan oleh pihak pemerintah selama ini. Ya, sekarang kalau bukan impor apa coba? Mau panen di ladang food estate? Emangnya apa yang mau dipanen coba? Lawang mau manen singkong saja gagal. Malah tumbuhnya itu jagung coba. Nah, melihat semua permasalahan ini, kabarnya pihak pemerintah berencana akan mengimpor beras sebanyak 2 juta ton dari Thailand. Coba bayangkan, luar biasa kan?
Ya, ujung-ujungnya pasti impor. Dan terbukti hampir 10 tahun ini kita masih belum mampu swasembada pangan. Bahkan proyek food estate yang digadang-gadang akan menjadi lumbung pangan nasional itu pun masih belum cukup atau terlihat dampaknya sama sekali. Nah, lantas sekarang ya, pertanyaannya adalah kapan kita akan bisa swasembada pangan? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Indonesia sejak dulu.